Ibu, Bapak, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak-anakku yang terkasih, Shalom. Salam damai sejahtera bagi para saudara. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Katolik. Hari ini hari Minggu tanggal 22 Maret tahun 2026 merupakan hari Minggu Prapaskah yang kelima. Tema permenungan pada hari ini yaitu Tuhan sumber kehidupan dan kebangkitan. Para saudaraku yang terkasih, pekuburan itu adalah perkampungan orang-orang yang sudah mati. Namun, banyak orang jika melewati kuburan ini takut, nggak tahu takut apa ya. Pekuburan bisa dikatakan adalah simbol kematian. Tidak ada kehidupan di pekuburan. Hanya orang mati yang memerlukan kubur. Hanya orang mati yang perlu dikubur. Nah, kematian juga memiliki pengertian kematian jiwa atau kematian rohani. Dengan berbuat dosa, ia telah membuat kubur bagi jiwanya. Ia seperti masuk dan berada dalam kubur. Dan dalam kubur, ia tidak dapat memberi apa-apa selain menyebarkan bau. Nah, Pak Saudara, misi utama kedatangan Yesus adalah membawa hidup ke dalam dunia. Dan hal ini sangat jelas dikemukakan dalam ketiga bacaan pada hari Minggu ini. Kita lihat dari bacaan pertama dari kitab Nabi Yeskiel berbicara kepada umat Israel yang merasa kehilangan harapan ketika pembuangan ke Babel. Mereka seperti tulang-tulang kering. Dan Tuhan berjanji untuk membuka kubur-kubur penderitaan umatnya dan membangkitkan mereka kembali. Dari bacaan kedua, Rasul Paulus menekankan perbedaan antara hidup dalam daging, yaitu hidup dalam dosa, dan hidup dalam roh. Tubuh kita fana karena dosa, tetapi roh Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati juga tinggal di antara kita. Dan dalam Injil hari ini, Yesus secara menakjubkan menghidupkan Lazarus yang telah 4 hari meninggal dunia. Yesus datang membawa hidup kepada orang-orang yang telah berada dalam kubur. Yesus datang memberi hidup kepadanya dan ia pun bangkit dan hidup. Nah, para saudara, berhadapan dengan situasi Maria dan Marta, Yesus pun mengalami kesedihan. Ketika Yesus melihat Maria menangis, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu. Maka tertulis juga selanjutnya, maka Yesus menangis. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa Allah yang bersatu dengan kita dalam penderitaan, kesedihan, duka cita, bahkan kematian sekalipun. Tuhan pun menangis bersama dengan kita. Tuhan Allah datang bukan menghilangkan bencana, kesukaran, dan penderitaan, serta kesengsaraan hidup kita. Seandainya Allah itu datang langsung menyingkirkan segala bencana dan kesukaran hidup, maka ia hanya tampil bagaikan seorang Allah mesin. Jika demikian, bahwa agama dan iman kepercayaan kita itu hanya sekedar suatu kekuatan magis. Ibarat suatu sulapan
pertunjukan sulap belaka. Maka timbul pertanyaan, di manakah Allah hadir di tengah bencana dan kesengsaraan manusia? Allah sungguh hadir di tengah segala sesuatu, gembira di dalam apa yang menggembirakan, tetapi juga di mana ada kesengsaraan dan kematian, disitulah Allah juga menangis. Yesus tidak hanya datang membangkitkan orang yang berada dalam kubur fisik, tetapi juga terutama mau memberi hidup, mau membebaskan semua orang yang terkubur. Yesus datang membawa hidup kepada manusia yang jiwanya telah mati dan berada dalam kubur. Yesus datang memberi hidup kepadanya, membangkitkan semangatnya, membangkitkan kembali imannya, membangkitkan pengharapannya yang selama ini telah terkubur. Maka para saudaraku yang terkasih, masa Prapaskah merupakan masa untuk keluar dari kubur dosa dan menerima tawaran hidup yang diberikan Kristus kepada kita. Masa Prapaskah merupakan masa untuk bangkit dari segala hal yang membuat kita selama ini seolah-olah dalam tidur kubur. Ya. Maka para saudara, mari kita sungguh-sungguh mengalami tawaran hidup dari Yesus dengan meninggalkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, hal-hal yang penuh dosa untuk bangkit dari tidur kubur kita masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.